Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan semua urusan-urusan hambanya bagi mereka-mereka yang beriman dan senantiasa meletakkan pada di organ tubuhnya ketakwaan, ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergerakan mereka, ucapan mereka, gerak pikiran dan hati mereka semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan buka arba'in. Silakan buka arba'in. Yang belum punya silakan ke WA saya di 08122803225. Nanti ada arba'in gratis dari saya. Ini sebuah metode sistem pembelajaran percepatan bisa baca kitab kuning. Kalau ada orang bilang bisa cepat baca kitab kuning, tapi dia tidak berlatih terus-menerus baca kitab kuning, ya jadi aneh, nggak bisa lah. Kamu pengen jadi seorang bengkel ulung, setiap motor, mobil, otomotif apapun bisa kau kerjain, sementara kamu nggak terjun di lapangan, hanya sekolah di SMK kejuruan permesinan semisal, ya nggak akan ahli kau. Arba'in ini sebuah sistem metode untuk menggiring panjenengan semua langsung terjun di lapangan. Jangan hanya sekedar teori saja. Kalau hanya sekedar teori, semua orang bisa. Arba'in ini menggiring ke panjenengan semua langsung terjun. Pertama kali yang harus panjenengan kuasai adalah al-yakutun nafis. Al-yakutun nafis. Silakan teman-teman yang belum punya yakutun nafis, kait ke WA saya 081228032825. Nanti dapat hadiah yakutun nafis PDF gratis. Kalau kita bayar. Jadi berlatih sedikit demi sedikit. Seperti contoh ya, ini kan ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim semisal. Kamu harus ngerti maknanya ini apa, kosakata maknanya apa, mendeteksi kata-katanya bagaimana. Jangan hanya sekedar paham materinya arba'in saja, jangan. Tapi bisa mempraktekkan cara langsung. Pertama kali kamu kalau belajar, cari guru yang sungguh-sungguh. Jangan cari guru yang gak sungguh-sungguh. Karena dikatakan ulama ma fil abna, yang terjadi pada orang tua akan terjadi pada anak. Siapa orang tua kita? Dikatakan oleh Rasulullah, abaukum thalatha, ayahmu ada 3. Alladhi waladak, yang pertama adalah yang melahirkanmu. Walladhi allamak, yang nomor 2 adalah yang mengajari ilmu kepadamu. Walladhi nakahak ibnatahu, yang nomor 3 adalah mertua yang menikahkanmu mendapatkan putri cantiknya. Masa putri ganteng? Ini abaukum talatha, ayahmu. Ayah inilah yang akan menjadi sebuah batu loncatan untuk anak-anak kita. Kadangkala seorang guru sudah berusaha maksimal, tapi anaknya enggak boleh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.
Waktunya ngaji nggak ngaji, dioyai udah dioyai, ya udah berangkat, tapi nggak tahu kemana dia. Ya mungkin sudah kodar, nggak usah mikirin itu, yang penting dioyai. Ma fil aba fil abna, anak itu akan terpengaruh sama kedua orang tuanya. Murid itu akan terpengaruh sama gurunya. Menantu itu akan terpengaruh sama mertuanya. Secara otomatis, pertama kali itu kau harus cari guru yang sungguh-sungguh, yang profesional, yang alim, yang akhlaknya mulia, yang ahli takwa, yang ahlul wara, menjaga halal haram. Yang nomor 2, panjenengan harus sungguh-sungguh, nggak boleh tidak. Sulit keberhasilannya apabila ada seorang santri kelihatannya berangkat mondok, tapi setelah nyampe di pondok nggak ada kesungguh-sungguhan sama sekali. Mereka hanya sekedar menyetorkan casing. Bagaimana akan berhasil? Ya nggak bisa. Harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh, otaknya harus cerdas. Kalau santri otaknya nggak cerdas ya sulit. Gimana caranya otak kita ini bisa cerdas? Caranya yang penting pertama kali yang harus kau lakukan adalah suaranya yang kencang, suaranya yang keras. Karena dibalik suara keras ini akan menarik otak menjadi semakin cerdas. Betapa banyak mereka yang alim rata-rata bicaranya kencang. Lihat tuh, jurkam, mubalek, pimpinan basu masail, narasumber, rektor, dosen, guru, khotib, imam, pimpinan, rata-rata suaranya kencang. Di balik suara kencang kita mampu untuk mencerdaskan otak kita. Makanya i'rab yang pertama kali disebut oleh Allah adalah i'rab rafa, kemudian i'rab nasab, ketiga i'rab jar, terakhir adalah i'rab jazm. I'rab jazm alamatnya sukun. Sukun itu artinya pendiam. Sukun itu artinya telek menengan. Biasanya kalau ada santri menengan biasanya nggak cerdas. Yang paling utama adalah rofa simbolnya domah. Domah itu tempatnya di atas. Di atas itu tanda sebuah kepemimpinan. Bentuknya khusyuk. Domah bentuknya khusyuk. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang tawadhu, yang khusyuk, yang adab asor, yang merendah. Itu kepemimpinan yang hebat. Kalau nggak ditemukan kepemimpinan yang seperti itu, yang penting jadi pemimpin, walaupun dia sombong, walaupun dia itu akhlaknya jelek, nggak masalah. Karena sesungguhnya kerusakan akan terjadi bila mana tidak ada pemimpinnya. Yang terakhir adalah jir. Jir ini pengikut. Tempatnya ada di bawah. Yang penting jangan jadi jazm. Apa isim? Nama. I'rabnya isim ada? Ya. Sebutkan. Rofa, nasab, jir. Kalau kamu pengen punya nama, harus rofa, harus nasab, harus jir. Jangan jazm. Jangan jazm. Beda dengan fi'il. Apa fi'il? Fi'il itu pekerjaan. Fi'il, i'rabnya fi'il ada? Sebutkan. Rofa, nasab, jazm. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di Al Mubarak. Semuanya teman-teman yang baru bergabung dari manapun Anda berada. Ya. Diam-diam menghanyutkan. Iya benar. Takutlah kau, iya kak. Takutlah kau kepada orang yang pendiam. Orang itu kalau diem terus menghanyutkan. Kalau ada orang pendiam,
Itu kalau mutung tuh, bahaya, iso-iso bunuh diri dia. Saya sering orang itu pendiam itu malah justru membahayakan. Malah justru teman kamu sing sing ceruwewetin, biasanya kejujurannya ada. Orang itu kalau cerewet bicaranya banyak, kejujurannya ada. Tapi kalau orang diam terus kayak wong ngemut untu, biasanya membahayakan. Orang-orang yang dengki, sakit hati, orang-orang pendendam, rata-rata yang pendiam. Beria tanda tak dalam, ya enggak? Terus beria tanda tak dalam, terus dia menghanyutkan air beria tanda tak dalam, terus air dia menghanyutkan ngono. Ini artinya betapa bahayanya orang itu kalau pendiam. Saya itu kalau lihat ada satu menengan, saya khawatir nanti menang-menang bunuh diri dia. Tur saya itu toh satu kamar kok ada uang hilang. Biasanya orang yang pertama kali tak pegang gitu, orang yang pendiam. Biasanya sing akhlaknya jelek itu pendiam. Makanya dalam syariat nggak boleh, nggak boleh gitu. Coba dengarkan hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Perawinya sikoh-sikoh semua. Diriwayatkan dari kitab-kitab sahih. Rasulullah pernah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan." Barang siapa yang percaya dengan adanya Allah dan hari kiamat, falyakul, maka bicaralah khairan, dalam kebajikan. Perintah Rasulullah memperbanyak bicara. Perintah Rasulullah. Kalau nggak bisa bicara, auliyasmut, atau diam. Diam ini adalah jalan terakhir. Bukti bahwasanya dibalik diamnya orang, itu yang asli nggak baik. Ada santri ke uangnya hilang. Biasanya yang saya tunjuk pertama kali toh sing pendiam. Yang pendiam tak panggil, saya tanya, "Kamu nyuri ya?" "Enggak Ustaz, saya punya CCTV ya. Saya itu punya mata hati. Saya punya mata hati loh, kamu mencuri loh." Diam dia. Dan orang aku, "Kamu nyuri ya?" Menengahi dia. "Tak jual toh serang jawab." "Nggih Ustaz." "Ya ngono. Berarti ilmuku bener." Pendiam itu. Ini ada yang ingatkan, air beria tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Dengerin ini, paham kan? Nah kapin tongguli mbak-mbak sing cerewet. Mbak-mbak sing menengan kok bahaya. Menengan bahaya. Makanya sing cerewet ya. Cerewet. Hadirkan HP Anda cerewet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saka Rumah. Saka Rumah. Namamu Saka ya? Saka itu apa? Yang cerewet. Cerewet ini subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan buka Al-Arba'in fi nahwi wa sarfi wal lughat. Al-Arba'in artinya 40. Makna daripada 40 ini adalah panjenengan semua saya ajak untuk belajar mempelajari Arba'in ini selama 40 hari berturut-turut. Jangan berhenti. Terus menerus dipahami, dipelajari. Walaupun toh saya tidak ngajar kamu, usahakan kamu tetap hadir dan tetap belajar.
Arba'in ini kertasnya kalau panjenengan buka-buka insya Allah ada 40. Insya Allah. Ada berapa ini coba? Ada 51. Yang tulisan tangan itu ada 42. Ada 40. Ini dipelajari, dipahami sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit pakai sistem tirakat. Tirakatnya adalah 40 hari berturut-turut, jangan pergi dari majelis, jangan pulang. Kalau kamu belum 40 hari pulang, ya wes gak kandas ya. Dengerin. Sulit biasanya. Ngalimnya sulit. Kalau santri belum 40 hari pulang, belum 40 hari pulang, sulit. Makanya usahakan pulang ya pulang. Kalau belum 40 hari itu jangan pulang. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Pertapaannya Nabi Musa di saat ketemu sama Allah di Gunung Tursina selama 40 hari berturut-turut. Dengerin, cerewet aja. Dengerin. Nggak sekolah kan? Libur. Ini sistemnya, pembelajarannya 40 hari jangan pulang ya. Jangan pulang ya. Jangan pulang. Setelah itu coba dibaca sedikit demi sedikit. Dibaca sedikit demi sedikit. Untuk halaman pertama di sini ada rumus. Ada rumus metode. Rumus metode ini untuk menguak tuntas kosakata, yaitu menguak tuntas tentang kalimat. Apa kalimat? Apa kalimat? Apa kalimat? Nah, diwirid. Kalimat adalah ucapan yang satu, kalimat 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 ucapan yang satu. Terus jangan berhenti. Apa kalimat? Ucapan yang satu. Kalimat ada? Tiga. Sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Nahwu, shorof, lugot itu yang dibahas itu cuman itu aja. Isim, fi'il, huruf itu aja, nggak ada yang lain. Kok nyampe kamu nggak bisa lah kenemenan. Saya teliti beberapa santri-santri yang nggak paham nahwu, shorof, lugot. Sistem pembelajarannya cuman gitu kok. Nggak sungguh-sungguh kok. Katanya sih gurunya ngajar terus, tapi ngajarnya itu hanya sekedar ngajar, tidak pernah mentikror, tidak pernah sorogan, tidak pernah mengadakan dialog dengan santrinya. Apa kalimat? Ada berapa kalimat? Sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Silakan teman-teman semuanya untuk mengambil video saya halal atau thayyiban. Siapapun Anda ngambil video-video saya di di Facebook grup halal. Dijual juga nggak apa-apa. Dijual, silakan dijual. Asal muharrarnya jangan dijual. Sudah ada yang punya. Kalimat ada? Tiga. Sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Hafal? Hafal? Hafal. Apa isim? Fi'il. Huruf. Kalimat ada 3 isim fi'il huruf, kalimat ada 3 isim fi'il huruf, kalimat ada 3 isim fi'il huruf, kalimat ada 3 isim fi'il huruf. Isim nama, fi'il pekerjaan, huruf tidak nama tidak pekerjaan. Isim nama, fi'il pekerjaan, huruf tidak nama tidak pekerjaan. Kok nyampe kamu nggak bisa kenemenan? Sampai mondok di sini toh nggak bisa kenemenan, berarti kamu itu hanya bermain toh. Kamu datang ke sini ini hanya dolanan. Kamu datang ke sini ini hanya setor tidur. Kamu datang ke sini hanya setor cari makan, setor Ya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Dengerin kan? Ya sungguh-sungguh. Mana Muhammad? Muhammad. Oh ya.
Yang nggak ngaji suruh pulang aja, suruh pulang. Yang nggak ngaji suruh pulang. Ngapain di sini? Kerja di Korea 1 bulan 25 juta, 30 juta. Orang tua itu wajib menafkahi anaknya bila mana anaknya bisa diharapkan kengalimannya. Kalau anaknya nggak bisa diharapkan kengalimannya, nggak wajib kalau umurnya sudah 15 tahun ke atas. Dengerin. Ini yang kita kuak ini hanya isim, fi'il, huruf. Isim kita kuak, isim ada. Sebutkan. Murab mabni. Apa murab? Apa mabni? Kalimat fi'il ada. Sebutkan. Mabni murab. Apa mabni? Apa murab? Kalimat huruf selama-lamanya mabni. Hafal? Hafal. Gampang. Apa kalimat? Ada berapa kalimat? Sebutkan. Apa isim? Fi'il? Huruf? Kalimat isim ada? Sebutkan. Apa murab? Apa mabni? Kalimat fi'il ada? Sebutkan. Apa mabni? Apa murab? Kalimat huruf selama-lamanya? Gampang. Yang kita pelajari pertama kali kalimat huruf dulu. Kenapa kalimat huruf dulu? Karena Allah menyebut di Al-Quran yang pertama kali adalah kalimat huruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan-setan yang terkutuk. Woi setan. Aku berlindung kepada Allah dari setan-setan yang terkutuk. Setan itu adalah kejelekan. Kamu itu sering nyebut-nyebut setan, tapi kamu nggak paham makna daripada setan. Setan itu adalah simbol kejelekan. Makanya kamu jangan heran apabila ayahmu, ibumu ngamuk di rumahmu, kemudian ibumu bilang setan kabeh gitu. Itu bukan anaknya setan-setan, suaminya setan, bukan. Tapi dibalik kejelekan yang dilakukan oleh siapapun, itu adalah setan. Makna daripada setan adalah sesuatu yang jelek. Dengerin itu. Makanya orang sering nyebut-nyebut setan. Makna daripada setan adalah kejelekan. Siapa yang baik selama-lamanya baik, tidak pernah melakukan maksiat, mereka adalah malaikat. Siapa yang jelek selalu jelek, tidak pernah melakukan kebajikan, jelek selama-lamanya. Siapa mereka? Setan. Siapa yang mereka bisa melakukan baik, bisa melakukan jelek? Siapa mereka? Manusia. Makanya Allah mengatakan watin, wazaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi sani takwi. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi Tursina, dan demi Makkah Al-Mukarramah, sesungguhnya benar-benar aku ciptakan manusia itu fi ahsani takwim. Manusia dijadikan oleh Allah makhluk yang paling sempurna. Ciri-ciri orang yang sempurna adalah punya tangan kanan, punya tangan kiri, bisa bertaat, bisa bermaksiat. Taat kita akan diberi pahala oleh Allah, berlimpah ruah. Kemaksiatan kita akan diampuni oleh Allah. Sesungguhnya Allah mempunyai sifat Bismillahirrahmanirrahim. Sifatnya Allah itu seperti dalang. Werkudara itu perang sama siapa? Biasanya mengusui Werkudara siapa? Siapa? Alam bro.
Nggak paham pewayangan no. Itu wayang yang dibawa oleh dalang. Ada wayang yang ahli kebaikan, ada wayang yang ahli kejelekan. Yang baik dipegang di tangan kanan, yang jelek dipegang di tangan kiri. Mati. Ambil lagi, mati. Kira-kira setelah acara selesai, kira-kira apakah yang baik dibawa pulang sama dalangnya, kemudian yang jelek dibuang sampah? Kira-kira, semuanya dimasukkan di peti, dibawa pulang semua. Paham maksud saya? Apa coba? Orang baik yang gerakkan Allah, orang jelek yang menggerakkan Allah. Yang baik diberi pahala berlimpah, yang jelek diberi ampunan. Ya ada bedanya antara yang baik dan yang jelek. Semuanya itu adalah dari Allah. Makanya hukumnya haram kau jelek-jelekin orang yang jelek. Sesungguhnya kejelekan mereka murni yang mentakdirkan Allah. Kalau Allah tidak mentakdirkan, nggak mungkin mereka berbuat jelek. Wes kalau nggak percaya buktikan. Di luar sana ada sebuah panggung pantura, gitu ya. Ada seorang wanita cantik jelita, memikul-mikulkan pantatnya. Saya pendeknya, pakai saya SMS. Saya emeh mentok silit. Itu diigol-igolkan, hanya uang 500.000, hanya gaji 1 juta. Berani seperti itu. Coba. Apakah kemaksiatan mereka, kejelekan mereka yang mereka lakukan benar-benar karena keinginan dia pribadi? Enggak. Murni dari Allah. Wis kalau nggak percaya, mbak, tapi ini dek 1 juta. Siapa yang gelem nyipin gini? Karo memamerkan pahalanya, ayo siapa 1 juta? Pasti kau nggak akan mau. Kenapa kau nggak akan mau? Karena yang gerakkan maksiat adalah Allah, bukan kamu. Bukan kamu. Yang gerakkan maksiat itu Allah, bukan kamu. Makanya nggak boleh kau jelek-jelekin orang melakukan maksiat. Pernah suatu ketika ada orang melakukan maksiat, dilaknat itu, dilaknat. Ada orang melakukan maksiat, dilaknat. Maksiatnya itu zina. Ada orang melakukan zina, dijelek-jelekin, digosipin, dicerita jelek sana kemari, cerita jelek-kejelekan dia. Apa yang terjadi? Orang ini difitnah sama Allah, terpeleset dalam limbah perzinahan juga. Makanya jangan, kalau ada orang jelek, kau jangan dijelek-jelekin. Karena sesungguhnya kejelekan apabila diumbar, kejelekan itu bisa menimpa diri kita. Sesungguhnya apa-apa yang kau katakan kepada orang lain, persis seperti kamu sedang berkaca. Sosok Muharrar berkaca di depan kamera, kok dumadaan yang keluar gambar kambing semisal. Kira-kira yang berkaca siapa coba? Ya kambing dong. Ada Muharrar berkaca, dumadaan nok jedoli sapi. Kira-kira sing berkaca siapa? Sapi. Orang itu akan terlihat apa yang mereka katakan dan apa yang mereka ceritakan dan apa yang mereka omongkan ke orang lain. Itu adalah jati dirinya. Pandangan mata kita, pendengaran telinga kita, ucapan mulut kita, penggerinjitkan semua panca indera kita. Sesungguhnya itu adalah gambaran diri kita. Bila mana kau lontarkan baik-baik yang ada di organ tubuhmu, sesungguhnya engkau adalah orang yang baik. Tapi kalau jelek, semoga saja Allah mengampuninya. Allahumma amin. Kang, mbak, ini yang disodorkan oleh Allah di Al-Quran pertama kali itu kalimat huruf. Bismillah. A'udzu billah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sengenak toh. Coba mana ambilnya? Ayo. Pak, pegang Pak. Pegang Pak. Pak, pegang Pak.
1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah dulu. Biar barokah. Ini nanti saya kuat dari pertama sampai terakhir. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Maliki Hamas. Maliki yaumiddin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Yuk. Ar-Rahmanir-Rahim. Yuk. Salah. Maliki yaumiddin. Yuk. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat-ayat Quran itu yang pertama kali dikuat tuntas sama Allah adalah kalimat huruf. Bismillah, ba. Makanya kalau kamu melihat arba'in ini yang dibahas pertama kali adalah kalimat huruf. Kalimat huruf di sini diterangkan sama Cang Ganteng ini. Itu halaman 1, 2, 3, 4, 5. Kalimat huruf, jumlah kalimat huruf ada 5. Sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, wong Arab nang hitung ini. 1, 2, 3 wong Arab. Nah, wong Jawa ngene. Ini lah wong Jawa. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ngarok 1, 2, 3, 4, 5. Makanya kan kalau sholat kan begini. Orang Arab kalau sholat begini. Kalau sholat sunnahnya membuat hitungan 53. 53 itu 10, 10, 20, 30, 40, 50. Jadi ini dibuntel ini toh ini 50. Tambah 3, 1, 2, 3. Lihat begini. Makanya kan sholat begini. Itu hitungan 53. Caranya ini dibengkelukno di sini, diletakkan di bawah jari-jari, kemudian ini dibengkelukno. Gini, jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini, tapi begini. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini digerakkan. Illallah digerakkan, diangkat terus menerus.
Asyhadu an la ilaha illallah, disuruh mengangkat terus, ojo ngantuk. Suruh gini. Ini adalah ada syarat menuju ke hati. Dalam mazhab Imam Malik mengatakan kalau sholat itu digerakkan terus. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam mazhab Maliki. Karena ini ada syarat menuju hati. Kalau pengen hatinya baik, ini digerak-gerakkan. Makanya zaman dulu orang kalau meripil tasbih, itu tasbih diletakkan di sini, kemudian ini yang gerak. Makanya zaman dulu itu hatinya baik-baik, karena sering meripil tasbih, olahraga hati. Ya sekarang ini tasbih ini tik 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 digital ya enggak? Akibatnya bentuknya kayak kopi ini. Meripil tasbih yang bener ini nih. Gini, ini ada syarat menuju hati. Kalau ini, gitu. Jadi di Al-Quran itu yang disebut pertama kali oleh Allah adalah kalimat huruf. Makanya saya ini kalimat huruf dulu. Dan kenapa arba'in saya nggak ada bismillah, nggak ada bismillahnya itu, nggak ada. Sampai cari di mana nggak ada bismillahnya. Makanya secara hukum ini digubah nih goni sampah gak masalah. Tapi berhubung ini ilmu agama jangan dijaga, dimuliakan. Ini nggak ada bismillahnya, sehingga kalau dibawa oleh anak-anak kecil nggak bermasalah. Ini dulu tadinya tak beri bismillah. Setelah saya amati anak-anak kecil ini sering ya, kitab itu ditaruh sanggon-gon, kemudian bismillah saya hilangkan, lalu bismillah saya buat untuk mempraktekkan. Jadi pertama kali kamu tak kenalkan tentang bismillah, tentang kalimat huruf. Di sini ini urutannya kalimat huruf, kalimat fi'il, kalimat isim. Kalimat huruf saya bahas di halaman 1, 2, 3, 4, 5. Kalimat fi'il saya bahas di halaman 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalimat apa itu kalimat isim saya bahas 1, 2, 14, 15, 16 sampai kata paham? Sampai di situ paham? Semoga kamu paham. Pertama kali yang dibahas adalah kalimat huruf. Makanya kalau kamu pengen melihat ini di sini nanti dengerin sing kursus. Di sini ini yang panjenengan terangkan pertama kali nanti itu adalah kalimat huruf dulu. Kalimat huruf ini. Apa huruf? Tidak nama, tidak pekerjaan. Apa huruf? Tidak nama, tidak pekerjaan. Tanda-tanda kalimat huruf apa? Tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Kalimat huruf selama-lamanya mabni. Apa mabni? Mabninya kalimat huruf ada? Sebutkan. Sukun, fathah, kasroh, dhamma. Yang sukun ada? Yang fathah ada? Yang kasroh ada? Yang dhamma? Setelah itu nanti rumusnya ini, kamu meneliti lafaz, lalu kamu tunjuk itu kalimat apa, sebab apa, mabni apa mu'rab, sebab apa, mabninya apa, ta'alluqnya menggunakan apa, faidahnya apa, maknanya apa. Dengerin Kang, semoga saja arba'in saya menyebar di mana-mana. Allahumma. Semoga saja arba'in ini mampu memberikan manfaat faidah kepada orang-orang yang membacanya, yang menghafalkannya, yang memahaminya dan yang menghafalkannya. Allahumma amin. Arba'in saya tidak saya jual. Arba'in saya silakan panjenengan kat BA saya di nomor 081 228 0328 25. Saya obral arba'in gratis lewat PDF. Hari ini mempersulit orang yang mudah itu. Hari ini KTP enggak bi KTP langsung download di aplikasi. Hari ini SIM gawe hari ini SIM tunggu
Semoga saja Muharrar Huduri jadi Presiden Republik Indonesia. Agar sing ngamini wong akeh dadi minimal jadi presiden sak omah. Rasulullah pernah bersabda, kullukum ra'in. Kamu semua adalah seorang pemimpin. Nah, saya itu pengen SIM itu toh berbentuk aplikasi aja, ora usah gawe ning kantor kepolisian belajar di sana. Dimudahkan gitu. Lihat nanti gimana pemasukan negara lu. Indonesia ini kaya raya. Indonesia ini kaya raya. Bonggol ditancapke gitu. Bonggol ditancapkan di tanah itu loh. Dalamnya ada buah ketelanya. Keluar daunnya. Daun iso digawe lalap. Wong iso kena lalap. Bisa dibuat untuk lauk pauk enggak? Danganane itu, pohonnya itu loh, iso digawe cuk geni ya. Manfaat kabeh. Punarane Indonesia rono, sama ning Timur Tengah lho iso bet. Indonesia ini negaranya makmur. Kenapa rakyatnya ada yang fakir? Saya eskal saya, kok iso ya? Rakyat Indonesia ono sing fakir. Dimokno jadi presiden. Aku jadi presiden insyaallah kabeh wong itu. Mobil sing paling elek Alphard. Insyaallah. Duit triliunan gawe ngurus Covid. Kuwi nak cara aku to tak dum wae. Berdamai dengan virus corona. Virus corona bolo dhewe ditakutin. Akibatnya ya ono masjid yo stres. Masjid stres piye coba? Masjid to mosok salat kok bentangkan kedua tangan, gerak. Waya salaman dilarang. Orang genah. Ngono ya. Semoga jadi presiden. Engko agar sampean di antara sampean ono sing wali niku Gusti Allah mati jadi presiden tenan. Aku jadi presiden ya iso ngaji arba'in ning istana negara. Di BRN tak wajib kabeh ngaji arba'in gen pinter nang musara bluga. Ning gereja-gereja tak kon ngulang arba'in kabeh ning biada-biada. Gitu. Jadi pertama kali kalimat huruf diteliti. Pertama kali itu meneliti tentang kalimat. Jadi pertama kali kamu harus bisa menguak ini kalimat apa, sebab apa. Itu saya tulis di halaman pertama. Udah lihat di halaman pertama? Udah. Ini yang asli materinya itu cuma sedikit. Materinya itu cuma 13 saja, nggak banyak. Materinya itu cuma 13. Pertama, kalimat dan alamatnya. Kedua, huruf mabni. Ketiga, ta'alluq. Keempat, faedahnya kalimat huruf. Kelima, i'rab dan alamatnya. Keenam, ma'rifat nakirah. Ketujuh, sighah. Kedelapan, bina. Kesembilan, penjadian fi'il. Kesepuluh, qiyas istilahi. Kesebelas, qiyas lugawi. Terakhir, elal. Ke-12 elal. Terakhir makna. Kamus. Cuman itu saja. Gua Bang Epol. Ini kalau dipelajari satu hari katam. Wong saya ini nanti tengok-tengok nyampaikan beduk katam. Dulu beduk wis katam. Gampang. Yang jadikan sulit itu kamu gak sungguh-sungguh. Namanya gak sungguh-sungguh. Dari Nabiullah Adam bila yaumil kiamat, kalau orang gak sungguh-sungguh itu nasibnya buruk. Bahkan ketidaksungguh-sungguhan ini Rasulullah sering membacanya, berdoa setiap selesai sholat fardu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah ya Rabb, aku berlindung kepadamu
minal hami dari sifat prihatin, wal hazan dan susah. Orang itu jangan prihatinan, jangan memikirkan sesuatu yang belum terjadi, gak penting. Besok itu gak penting, sekarang yang penting. Wal hazan dan susah. Susah itu terlalu mikir sesuatu yang sudah terjadi. Jadi sesuatu yang belum terjadi sama yang sudah terjadi nggak usah dipikir. Yang penting saat ini sama mikir, ciptakan hidup yang terbaik. Paham kan? Nantinya bagaimana? Nggak usah mikir nantinya bagaimana. Yang penting saat ini. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Rasulullah berdoa, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan pemalas. Sifat lemah dan pemalas ini cikal bakal yang jadikan kamu tidak sukses. Kenapa hidupmu terseok-seok? Kenapa hutangmu banyak? Kenapa kau diusir sama istrimu? Kenapa hidupmu terkatung-katung tiada manfaat? Jawabannya cuma satu, kau ini pemalas, gak sungguh-sungguh. Waktunya kerja nggak kerja, waktunya ngaji nggak ngaji, waktunya sholat tidak sholat, waktunya puasa tidak puasa. Hidup kamu enak kamu sendiri. Ini yang sering dibaca oleh Rasulullah. Wa'udzubika minal jubni wal bukhli wal fasal. Ya Allah, ya Rabb, aku berlindung kepada kamu minal jubni, jadi jereh. Jadi orang itu aja jereh, Kang. Nguya ning toilet wedi akibatnya nguyahe diajari adek gendul. Kang tak tutuk engko. Wah ya. Sapa sing adek kresek kemarin? Wah ya kene kono toilete di sini. Anu Ustaz, toilete deket makam, kok nek ana kuntilanak. Lha kuntilanak siapa? Kuntilanak bal-bal nak salat ya, kuntilanak kabeh. Justru tak ceritani barang lelembut toh sing asli itu takut sama manusia. Barang lelembut itu takut sama manusia. Kamu belum pernah toh ada jin curhat sama kamu? Jin-jin itu curhatnya begini. Al-Ustaz, subhanallah, saudara-saudaraku banyak yang stres gara-gara diganggu sama manusia. Kalau ada orang stres belum tentu dia kerasukan jin. Tapi jin sana itu toh banyak jin-jin kacau balu. Iku goro-goro sing ganggu menungso. Sing ganggu menungso. Di komunitas jin sana banyak manusia di sana itu jadi pemimpin-pemimpin. Tapi di dunia ini belum ada ono jin jadi pemimpinnya menungso ira. Seumpamanya ada orang gila itu sampai nojo cepat-cepat mengatakan loh wong kuwi kejinan. Enggak. Tapi kalau di sana itu banyak jin-jin dia stres gara-gara menungso. Diganggu gara menungso. Itu loh. Nyampe-nyampe ada jin. Jin itu punya ayah sedang stres sudah 2 tahun. Itu ditambahkan nih gue jin-jin sing jadi kiai-kiai itu rawarasabe. Sing iso maraske to menungso. Jinnya sowan ning gone siji ning kiai, ya Syekh. Kenapa? Bapak kula stres sudah 2 tahun, Syekh. Lah kenapa? Diganggu menungso. Ganggu menungso. Setelah itu toh kiai tadi bilang, "Bawa sini ayah kamu." Ayahnya dibawa ke tempat kiai tadi. Ayahnya jinnya itu toh ditutup baduke ping 3. Tok 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 waras langsung. Menusone keluar. Paham kan? Yang tenanan ya. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Jangan jereh. Jangan penakut. Barang lelembut iku to wedi karo menungso. Apabila ada barang lelembut keluar dari tempatnya, keluar dari sarangnya, gampang carane deketin. Apabila 7 meter enggak hilang, jelas itu menungso sing medeni karo sampean. Tapi kalau 7 meter mbok cekaki kok hilang, berarti lelembut. Barang lelembut itu wedi. Temanku itu kan lewat kuburan situ.
Ada apa? Ada ujung, paham ujung? Ada pocong. Jadi di depan pintu makam itu ada pocong di sana, di sebelah sana. Kalau di sini aman. Ada pocong. Saking takute gitu, mingguk wong. Jadi gak wani lurus, langsung mingguk narak-narak sawah. Gue motor model wong. Wong goblok. Kuntilanake ora saya ado, malah saya ning burinan terus. Saya diceritain, delalah kersane Gusti Allah, padahal matol motor iso mlaku terus tengah-tengah sawah. Tapi kuntilanake nyedak terus ya. Jangan takut, paham? Jangan takut, manusia itu hebat yang asli. Syaratnya itu jangan takut. Makanya hei para santri-santri al-mubarak, apabila engkau mati di alam kuburmu, engkau didangu sama dua malaikat, ditanya, "Marobuka?" Enggak usah takut. Diulang arba'in ya ono ya ini wedi karo malaikat Munkar Nakir. Bales nakoi malaikat, "Hai Munkar Nakir, ma kalimah apa? Sebab apa? Murab apa mabni? Sebab apa? Makal apa? Sebab apa? Bina apa?" Takoi kabeh. Mesti malaikate ngetutur ya. Asem wong iki ngene. Sing kendel. Ada seorang ulama wafat, dimimpikan sama seorang wali. Ada seorang wali mimpi ketemu sama ulama yang sudah wafat. Lalu ditanya, "Apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu?" Ulama tadi mengatakan, "Ya Syekh, alhamdulillah saya mendapatkan kenikmatan yang berlimpah ruah, kenikmatan yang dahsyat di alam kuburmu." Kemudian ditanya, "Dengan apa kau diberi nikmat oleh Allah yang seperti itu?" Ulama tadi mengatakan, "Pernah suatu ketika di saat aku mati, lalu aku ada di alam kuburku, lalu aku didudukkan. Nggak begitu lama, ada dua malaikat mendatangiku. Lalu malaikat itu pun tanya sama saya, 'Ma rabbuka?' Saya dengan tenang, lalu saya tanya sama malaikat, 'Wahai malaikat, ma kalimah apa?' Ma kalimah apa? Padahal kalau yang saya tanya ini santri-santri saya yang bisa jawab malaikat orang-orang ulangan arba'in ya ono. Tur malaikat itu dedeng. Malaikat itu kalau diruntuh suruh oleh Allah ruko terus nggak pergi-pergi dia. Seperti ini loh, tiang ini diperintah sama Allah untuk jadi tiangnya. Jadi tiang terus nggak pernah pergi-pergi dia. Kemarin pas bicara wali sok bicara ke wali 3 nggak ada yang ikut ya. Malaikat itu seperti itu. Ustadz apa? Berarti lah kemeng ya menjadi malaikatnya. Lu kok kemeng lu? Kesampaian malaikat itu nggak punya sifat rasa kemeng. Paham ya? Jadi itu doanya Rasulullah. Wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Bukhli itu bakhil, ojo bakhil. Angel ngalimi wong sing medit-medit. Angel uripe bahagia orang-orang yang bakhil. Dengerin, dengerin, ojo bakhil. Entuk kiriman roti mbok inggah kene nggone kardus. Mbok pangan nak wayah ning toilet. Makane bentukmu koyo bentuk toilet. Guru-guru nak panganan. Bakhile lho bakhil. Jajan-jajan tau nawani konco, senajan sampean sing asli yo hanya intermezzo. Tawarin. Wal bukli wal fasal. Fasal itu ngawur. Hidup itu jangan ngawur. Paham ya? Nih. Jadi di sini ini yang perlu diterangkan pertama kali kalimat huruf dulu. Kalimat huruf kalau di rumus ini pertama kali kamu harus bisa menunjuk kalimat apa, sebab apa. Di halaman berapa? 1. Kemudian tunjuk itu mu'rab apa mabni. Halaman berapa? 2. Kemudian mabninya apa? Halaman berapa? Halaman keempat. Kemudian ta'aluknya ta'aluk apa? Halaman berapa? 3. Kemudian faidahnya apa? Halaman berapa?
5. Kemudian maknanya makna apa? Menggunakan apa? Kamus. Pakai kamus Munawir. Pakai kamus Munawir. Kita contohkan ya. Bismillahi ba kalimat huruf cer. Sebab tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Pokoknya kalau ada kalimat huruf, jawabannya karena tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fi'il gitu. Pokoknya kalau ada kalimat huruf, baik huruf jar, huruf atop, huruf amil, nawasib, amil, terus inna wa akhwatiha, terus huruf istifham, terus huruf syarat, terus nida, terus huruf istisna, terus mausul harfi, terus huruf nahi, terus huruf jawab. Semua kalimat huruf itu kalau ada kalimat huruf, ini kalimat apa? Kamu jawab kalimat huruf. Sebab apa? Sebabnya tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Ba kalimat huruf jar. Sebab mabni apa murab? Pokoknya kalau ada kalimat huruf, selama-lamanya mabni, nggak ada yang tidak. Belum pernah ditemukan ada kalimat huruf yang murab, nggak ada. Ada min, kemasukan al-masjid, kemudian minal masjidi. Ada min, kemasukan ismi, kemudian menjadi min ismin. Ada min, ada baitun, min baitin. Ini sesungguhnya harokat, perubahan harokat. Yang tadinya min menjadi minal, menjadi minis, itu bukan mu'rab. Itu yang asli nakal, perpindahan harokat, tidak bisa dikatakan mu'rab. Jadi kalimat huruf itu selama-lamanya ba kalimat sebab mabni pak mu'rab. Sebab mabni apa? Mabni kasroh. Jadi ba itu mabni kasroh. Makna daripada mabni itu tetapnya akhir kalimat. Tetapnya akhir kalimat. Kalau ada ba di kasroh berarti mabni kasroh. Kalau ada min, nunnya disukun namanya mabni sukun. Kalau ada wawu di fathah namanya mabni fathah. Kalau ada mundu dan dalnya di dhammah namanya mabni dhammah. Jadi kalimat huruf itu semuanya mabni. Apa mabni? Tidak bisa berubah. Mabninya kalimat huruf ada 4. Sebutkan. Sukun, fathah, kasroh, dhammah. Gampang. Jadi saya tanya lagi. Ba kalimat huruf jar. Sebab mabni pa murab. Sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Asroh. Ta'aluk. Apa ta'aluk? Di halaman berapa? Di halaman 3. Buka halaman 3. Buka halaman 3. Apa ta'aluk? Ada berapa macam ta'aluk? Sebutkan. Apa kos? Apa umum? Apa kos? Khusus. Apa am? Umum. Ta'aluk kos kembali pada ta'aluk am kembali pada ada berapa macam amil? Amil sebelumnya berupa fi'il. Fi'il ada? Sebutkan. Sifat fi'il ada? Sebutkan. Ta'aluk am bila mana ada dhorof atau jar majrur diterkib menjadi sebutkan. Khobar contohkan. Hal contohkan. Naat rajulun bidanya alimun. Sila. Selesai ya. Jadi kalau ada ba, ini ta'aluknya pada lafaz sebelumnya. Ada orang bilang gini, Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang asli toh. Ada fi'il yang terbuang.
Aslinya abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u, aku memulai bismillahirrahmanirrahim dengan keagungan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Abtadi'u, makanya baknya ini takluk pada abtadi'u. Ustaz atau panjangan tahu ya? Dia tahu. Dia tahu. Belajar itu ilmu nurun. Belajar itu niru dari orang-orang terdahulu kan. Wong kita semua ini bisa ngomong lanyahnya minta ampun ya. Ini niru dari orang-orang terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim kalimah Jer sebab mabni mamurah sebab mabni apa? Anu pada lafaz abtadi'u. Setelah paham tentang ta'aluf, kamu dituntut untuk memahami faidah. Anggap saja semisal ada huruf jer. Ada berapa huruf jer? 19. Sebutkan. Faidahnya min, ila, an, ala, fi, ruba, bau ruba, ba, kaf, lam, bau kosam, tak kosam, tak kosam, mud, mundu, kola, ada, asya, hatta. Kamu malas mengulang-ulang ilmu, pertanda kamu tidak alim. Ciri-ciri orang alim tidak pernah jenuh mengulang-ulang ilmu. Ilmu akan mengkristal di otak, di hati, menjadi sebuah pergerakan yang refleks bila mana mau mengulang-ulang. Imam Syafi'i mengatakan, dulu di waktu aku masih belajar sama guruku, setiap guruku mengajarin ilmu kepada aku, maka aku ulang 100 kali pelajaran yang dari gurunya atau 100 kali. Makanya Imam Syafi'i ngalim. Kealiman orang itu diletakkan di hafalan. Kalau ada orang ngaku-ngaku ngalim tapi hafalannya jelek, maka sesungguhnya pengaliman mereka abal-abal. Jangan percaya ada orang yang mengatakan ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, kemudian ditanya tentang fikih gak pecus, ditanya tentang hadis gak pecus, ditanya tentang tafsir gak pecus. Pernah suatu ketika aku bertemu dengan seorang kiai, terkenal kekiaiannya. Lalu kiai itu saya tanya, kiai mau tanya? Onji, monggo, insya Allah saya jawab. Apa pertanyaan saya, kiai? Syarat-syarat orang memakai muzah ada berapa? Sebutkan. Waduh, lupa kiai. Lupa, kiai roh saya lupa. Kemudian saya tanya lagi, kiai, saya tanya syarat-syarat wakalah, perkara yang menjadikan wakalah itu batal apa? Nggak bisa jawab. Belabel. Di mana letak ahli muftimu? Di mana letak ahli fikihmu? Di mana letak nahwu sorof lugatmu? Apabila kau tidak mampu untuk menjawab pertanyaan semacam itu. Lahirnya seorang pakar apabila mereka hafal. Dulu ada seorang ulama besar, hadis yang diriwayatkan banyak. Pernah suatu ketika beliau mengutarakan sebuah hadis, lalu di tengah-tengah menyampaikan dia lupa. Langsung muridnya bepergian semua. Karena bahaya kalau kita mengambil ilmunya orang yang tidak sikoh, akalnya yang dedel, hafalannya yang jelek, bahaya. Makanya pertama kali kalau kamu pengen memahami tentang nahwu sorof lugat, memahami tentang fikih, hafalkan itu dulu. Jangan percaya dengan pengakuan-pengakuan seseorang. Kalau hanya sekedar memakai imamah, saya bisa memakai imamah. Di pasar-pasar itu pesan online, di Shopee pengen imamah yang warnanya apa? Pengen imamahnya Pak Raden ada. Pengen imamahnya Sunan Kalijogo ada. Kalau hanya sekedar pakai serban, serban beli di pasar banyak, 300.000 udah dapat bagus. Kalau hanya tasbih, itu kemarin di tempat ziarah ada tasbih gede kayak ngono. Tasbih bobotnya 20 kilo.
Kalau hanya pakai jubah lah mbak-mbak lah, jubahnya pirang-pirang. Punya daster berapa? Kalau hanya tongkat, ya Allah Gusti, itu di samping makam itu banyak tongkat berserakan. Kalau hanya keseng-keseng ulama gampang kan? Kalau hanya menciptakan keseng-keseng para kiai gampang. Di pagi hari masih jadi artis, di sore hari menjadi ulama besar hanya bermodalkan imamah. Di sore hari menjadi seorang perampok, di pagi hari menjadi ulama besar bermodalkan jubah, bermodalkan serban. Kalau gitu lah gampang. Yang terpenting itu hafalan. Makanya saya ini sering ngomong hafalan. Karena ilmu yang benar-benar ilmu, bukan yang ada di kitab jejer-jejer. Karena kitab jejer-jejer artis nggak paling alim. Uangnya banyak. Beli kitab kok 5 miliar entuk 10 tronton. Kalau hanya sekedar ngandalin kitab, mereka yang uangnya banyak jejer kitab koyok perpustakaan, setelah ditanya tentang ilmu tidak bisa menjawab. Ismi kalimah apa? Sebab apa? Mu'rab apa mabni? Sebab apa? Bagaimana perubahannya? Itu i'rabnya apa? Sebab apa? Alamatnya apa? Sebab apa? Ma'rifat apa nakirah? Kalau ma'rifat sebab apa? Kalau nakirah sebab apa? Itu sigot apa? Sebab apa? Bina apa? Sebab apa? Madinya bagaimana? Mundurinya bagaimana? Masternya bagaimana? Master mimnya bagaimana? Master kiasinya bagaimana? Master sama'inya bagaimana? Isim fa'ilnya bagaimana? Isim maf'ulnya bagaimana? Fi'il amarnya bagaimana? Fi'il nahinya bagaimana? Isim zaman, isim alat, isim makan, sifat musabbahah, amtilah mubalaghah, af'al tabdil, bagaimana kias lugawinya, bagaimana kias istilahinya, bagaimana kamusnya, bagaimana iklalnya, jengking Masa seorang ulama, seorang ustaz hanya bermodalkan assalamualaikum. Kalau hanya gitu anak kecil baru lahir bisa. Tenane ustaz. Kalau anak kecil-kecil itulah bisa. Jangankan anak kecil, seekor burung saja bisa. Assalamualaikum. Burung apa? Burung piyuk. Al ilmu fis sudur, ilmu itu ada di hafalan, Kang. Paham? Ilmu itu ada di hafalan. Kamu mondok di sini 40 hari nggak hafal arba'in saya, maka gagal 100%. Hafalkan sedikit demi sedikit. Bertapa di kamar. Ngaji sama saya atau tidak harus ketemu saya langsung terus. Satu kali ngaji, kemudian bersungguh-sungguh selamanya. Lebih jauh lebih utama daripada orang tenanan. Hafalkan yuk ya. Hari ini target 1 elemen hafal. Oke? Setoran. Nanti menandai saya. Setorannya di grup. Oke? Nandai saya. Setorannya di grup. Ustaz, saya malu. Malu sama siapa? Malu sama makhluk hidup. Ya kalau kamu malu sama makhluk hidup, udah mati aja. Barang siapa yang malu dalam kebajikan, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang yang riya. Rasulullah bersabda, tarkul amal di ajlin nas riaun. Malu, meninggalkan amal karena malu disanjung manusia. Riaun, pamer dia. Tarkul amal di ajlin nas riaun, meninggalkan amal karena takut disanjung orang, karena takut dikecam orang. Riaun, pamer. Wal amal li ajlin nas syirkun khafi. Barang siapa yang melakukan amal kemudian bertujuan karena manusia, syirkun khafi, mereka ini adalah syirik yang samar. Paham kan? Jangan malu. Tampilkan terus, paham neng? Mulai sekarang tampilkan semua. Jangan takut. Mereka memamerkan kemaksiatannya, memamerkan kejelekannya di media sosial. Berani deng-dengan sampeyan sing taat keilmuan ilmu syariat
Semestinya yang harus mengibarkan panji-panji Rasulullah adalah kamu semua. Kenapa kau jadi malu? Mereka yang memamerkan aurat mereka, yang memamerkan organ tubuh mereka, bahkan memamerkan payudaranya, memamerkan kelamin-kelaminnya, mereka tidak malu. Santri memamerkan ilmu fikih malu, nahwu sharaf lughat malu, ilmu fikih malu, tafsir malu. Di mana letak perkembangan ilmu ini bila mana kita semua tidak sungguh-sungguh untuk memamerkan? Dengerin kan? Seumpama santri-santri pondok salafiyah se-Indonesia tumblek-blek semuanya hadir di tengah-tengah media sosial, aku yakin terkikis habis itu video-video yang jelek. Seumpamanya para kiai-kiai yang ada di pondok-pondok pesantren itu setiap ngaji live, setiap ngaji streaming, santri-santri kajiannya semuanya di media sosial semua, aku yakin video-video yang jelek-jelek terkikis habis. Seumpama pondok-pondok pesantren mewajibkan semua santri punya YouTube, semua santri punya Twitter, semua santri punya Facebook, semua santri punya Instagram, semua santri punya Telegram, semua santri punya web, semua santri terjun di Google, semua santri terjun di media-media sosial, aku yakin. Dengerin Kang, kalau kita pengen mengibarkan benderanya Rasulullah, caranya seperti ini. Jangan takut. Nanti bagaimana nggak usah takut. Santri ya takut karo film porno. Nanti kalau lihat film porno bagaimana Kiai? Nanti kalau buka-buka yang jelek-jelek bagaimana? Kenapa takut? Kenapa takut? Mereka yang memamerkan kejelekan mereka tidak takut. Kenapa santri takut? Jangan takut Kang. Mbak, terjun semua. Ada wali santri WA ke saya, Kiai, dalam ada apa Bu? Saya kok nggak sreg ya anak saya tampil terus di Facebook mereka Kiai. Oh ya, nggak apa-apa. Saya minta izin Kiai, anak saya tidak setoran di Facebook. Oh ya, nggak apa-apa Ibu. Tapi mulai sekarang anak Ibu tolong diambil. Loh, kok gitu Kiai? Diambil karena tidak ngikuti peraturan saya. Guru itu digugu. Ucapannya ru ditiru perbuatannya. Guru itu kan digugu omongannya, ditiru perbuatannya. Lah kalau ada perintah dari saya sebar sebanyak-banyaknya di media sosial, kemudian kau tidak menyebar, berarti kamu ini kan khianat kau. Maaf Kiai, kalau itu keputusan Kiai, udahlah nggak apa-apa. Lah ya Bu. Setelah sekian hari tak tanya, gimana Ibu? Alhamdulillah Kiai, setelah saya renung-renungkan, kok jadinya kok enak ya. Anak saya setoran di Facebook, saya bisa melihat terus-menerus kajian anak saya. Loh, gimana? Ya Neng ya, kamu pondok udah berapa tahun? 3 tahun ya. Selama 3 tahun ayah ibu kamu bisa lihat konser kamu keilmuan di media sosial enggak? Enggak pernah. Tapi Anda masuk di konser Al-Mubarak ini akan selalu lihat terus. Bahkan ini nanti tidak cuma itu ya. Ini nanti nih santri-santri tak suruh buat film-film pendek, sinetron-sinetron pendek ya. Nanti di sana nanti tak bangun studio-studio untuk kreasi-kreasi santri. Itu apa enggak usah takut. Nanti bagaimana ngapain bagaimana Arba'in ini keramat ya. Arba'in ini perpindahan yang tadinya kajian lewat manual, setelah lahirnya Arba'in akan terjadi pondok-pondok pesantren semuanya pakai digital. Pondok-pondok pesantren yang tidak mau menggunakan HP sebentar lagi akan ditinggalkan oleh umat. Wali-wali santri sudah tidak percaya dengan pondok-pondok pesantren yang tidak mau pegang HP gara-gara tidak pernah bisa mendeteksi anaknya, keilmuan anaknya. Pondok-pondok pesantren yang modern yang melarang murid-muridnya bawa HP, sebentar lagi tunggu omongan saya akan ditinggalkan. HP lah solusi tepat untuk mengalimkan murid.
Tadi malam, jadi malam saya memberi kajian sama santri-santri ini. Kajiannya namanya I'lal al-Abniyah as-Sab'ah. Berapa detik bro? 3 detik langsung reng. Itu umpamanya nulis berapa hari coba? Berapa hari? Seumpamanya nulis berapa hari? Saya ngirimin di atas, seret, nyampe semua. Gitulah. Saya ini satu hari bisa nyemai santri 1000 orang dalam 1 jam. Jangankan 1 jam, 10 menit 1000 orang. Ini tidak akan terjadi di saat manual. Paham kan? Saya tadi loh membuat pengumuman. Pengumuman sanatan ya. Subhanallah, langsung se-Indonesia menyebar senusantara. Nyampe orang Filipina loh WA ke saya. Kiai, ya Allah, kapan Kiai bisa datang di Filipina gitu loh. Subhanallah. Padahal saya ngirim ke WA santri itu toh, itu baru sekitar 10 menit. Itu setelah itu toh terdengar di Filipina. Ini loh saya kajian ini. Subhanallah, ini loh saya kajian. Orang Riyadh ini loh ikut kajian. Orang Riyadh yang ada di Mekah sana. Masih nggak percaya dengan HP? Kalau saya berani bilang HP adalah Lailatul Qadarnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Saya ngaji di depan santri sedunia ikut ngaji semua. Bisa ikut ngaji semua. Bisa ikut mendengarkan semua. Setelah ini saya matikan, saya tidur, semua orang masih bisa ngaji sama saya. Nyampe wali-wali santri lu pinter-pinter kabeh. Anaknya pulang lu wali santri lu bisa nanyain anak apa kalimat. Ada berapa kalimat? Sebutkan itu loh. Wali-wali santri ini banyak yang ngajar sistem arba'in gara-gara apa coba? Gara-gara mengikuti saya. Pernah suatu ketika ada orang WA ke saya, Kiai, saya dulu itu mondok 6 tahun. Selama 6 tahun saya belum paham sama sekali tentang ta'aluk. Tapi setelah saya ngikutin kajian panjenengan baru sekitar 2 minggu, saya paham tentang ta'aluk. Luar biasa. Pernah suatu ketika ada seorang kiai punya pondok, santrinya banyak. WA ke saya, subhanallah Kiai, arba'in panjenengan barokah. Selama ini kalau ada doma menjadi alamatnya iroprofa hanya terletak di 4 tempat: isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai'un. Setelah saya ngikuti panjenengan baru 3 hari saya kenal kalau doma menjadi alamatnya iroprofa terletak di 2 bagian: domah dohiro, domah muqaddaro. Domah dohiro ada di 4 bagian: isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari akhir ada di dalamnya tasir dari sehun. Kemudian domah muqaddaro di 5 tempat, isim maksur, isim manqus, isim yang butuh pada yang mutakalim, hikayah mufrad, fi'il mudhari mutal akhir ada di dalam tasir dari sehun. Ini beliau ngerti ini tuh justru setelah tahu arba'in. Tidak cuma itu saja. Pernah suatu ketika ada seorang yang alim dia. Dia tadinya membantah sama asma khomsah yang kami sodorkan. Saya menyodorkan asma khomsah. Ada berapa asma khomsah? 5. Abuka, akuka, hamuki, fuka, dumalin. Saya ngomong hamuki dibantah. Bahkan mengadakan perdebatan sama saya nyampe. Subhanallah. Kitab mereka sodorkan semua, takbir disodorkan semua. Saya cuma tengok-tengok aja. Kata-kata saya sangar, yang justru yang menjadikan mereka takut bertekuk lutut. Apa kata saya? Alah iya zaman goblok menurut aku bilang gitu. Itu dari mana itu takbir? Ini dari Qatrun Nada Kiai. Lah ya Qatrun Nada. Baca coba, dibaca. Apa kata saya? Itu kaul do'if. Hamuka itu kaul do'if. Kalau itu kaul do'if kenapa kau gunakan? Kalau ada hadis sahih, ada hadis do'if, kenapa kau gunakan hadis do'if?
Apalagi hadisnya hadis palsu. Hadis palsu itu semacam ada orang bilang gini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Cinta tanah air, tanah air di dunia banyu. Tanah air berarti kan kendi kan? Cinta kendi bagian daripada iman ya. Tanah air, cinta kendi bagian daripada iman. Setelah debat saya diginikan, Kiai, kamu panjenengan mendapatkan kamuki itu dari mana? Apa kata saya? Semua kita pada semua, aku bilang gitu. Masuk Kiai ada. Di mana Kiai? Di Jurumiyah, aku bilang gitu. Masuk ada Kiai? Enggak ada. Ada di Jurumiyah itu ada abuka, akuka, kamuki, fuka, dumalin, aku bilang gitu. Kok nggak ada? Ada tapi kan nggak ada karokatnya. Itu salah sopor di karokati. Di sarah Jurumiyah namanya Mutamimah, di sarah Mutamimah namanya Kawaki Buduriyah. Di Kawaki Buduriyah musonib mengatakan abuka wa akhuka wa hamuki bikasril kaf. Bikasril kaf. Di kitab Al-Mawsu'ah fin Nahbi was Sarfi wal Lughat bikasril kaf. Di Qatrin Nada bikasril kaf. Wa fathiha dhaifun. Hamuka diwaca ka itu dhaif. Setelah itu tahu apa kata beliau? Beliau bilang subhanallah. Baru kali ini saya ngerti kalau abuka, akhuka, hamuki dibaca kasroh gitu loh. Makanya ini bahkan ada orang bilang gini, Kiai mau tanya ya, ini Kiai kok ya mentarifi tanwin adalah harokat yang double ya, itu dari kitab mana gitu? Apa kata saya? Itu dari kitab Al-Arba'in fin Nahwi was Sarfi wal Lughat. Karya tulis Kiai itu ya? Iya. Lah ya itu rujukannya dari mana? Coba saya tanya. Fathah tanwin ini harokatnya double enggak? Iya Kiai. Laja kan harokatnya double. Doma tanwin harokatnya double enggak? Kasroh tanwin harokatnya double enggak? Lah ya. Terus pengen apa gitu? Dalilnya Kiai. Kamu pernah sekolah enggak? Pernah Kiai. Lulusan apa? Lulusan SMA. Saya gini aja, sampean pernah sekolah sanawi enggak? Pernah Kiai. Di sanawi kamu pernah enggak dalil itu ada dua, dalil akli, dalil nakli. Dalil akli itu dalil menurut akal. Kalau ada orang pangok berarti apa? Menunjukkan wonge ngantuk, turu. Ini masuk akal enggak? Masuk akal kan? Lo kok golek takbire ning ndi lho? Ibaratnya dari mana ya? Orang angop-angop pengen ngantuk. Dalilnya dari mana ya? Tanwin itu adalah harokat yang double. Kemarin ada orang ngecam saya habis-habisan. Qobliyah subuh dilakukan setelah sholat subuh. Minta ibaratnya mana Kiai? Kalau qobliyah subuh boleh dilakukan setelah subuh. Kemudian tak sodorin tabir, jirit ini tabirnya. Kemudian dia tanya, Kiai itu kodok apa ada? Apa kata saya mengatakan ada. Ibarat yang langsung itu loh Kiai. Itu mana? Ibarat yang langsung itu ada itu dari mana? Terus saya bilang gini loh Kang. Romo Yai saya, Kiai Haji Abdul Yudi, Romo Yai Maimun Zubair, Romo Yai Fakih, Kiai yang saya datangi semua sepakat kok. Sampean orang sepakat itu. Takbir itu buahnya. Cuma saya ini pengasuh pondok. Sing berhak mencari takbir itu santri. Paham kan? Sing berhak golek takbir itu kamu bukan saya. Saya yang ngomong itu. Setelah itu
Sabitu tabir ibarat kalau sedikit-sedikit ibarat, sedikit-sedikit ibarat. Lah kowe mangan sego ibarate ning ndi coba? Hah? Kan gitu ya. Kalau kamu makannya nasi berarti kamu nggak mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Woi, kalau kamu makannya nasi berarti kamu tidak mengikuti sunnahnya Rasul. Wong orang gina sunnah Rasul, mangan kurma sunnah Rasul, jubahan sunnah Rasul. Ngaji mbok sing tenanan ngono. Sing alim ngono. Seumpamane wong kudu jubahan sunah Rasul. Lah berarti Abu Jahal, Abu Lahab lah sunah Rasul. Fir'aun, Qarun lah sunah Rasul. Batu-batu sing undel-undelan. Sing do medhos-medhos sing sawah anu do undel-undel gawe angkat-angkat apa? Diami sunah Rasul. Kok gitu? Makanya yang cerdas, paham? Yang cerdas Kang. Jadi pertama kali yang kamu terangkan pertama kali itu huruf dulu, huruf dol baru fi'il. Kalimat fi'il apa fi'il? Pekerjaan. Fi'il ada 3, sebutkan. Fi'il yang mabni ada berapa? Sebutkan. Madi amar. Fi'il yang murab ada apa? Mudhari. Ini kamu dituntut untuk mendeteksi. Anggap saja ada fiilnya mabni. Kamu dituntut untuk mendeteksi. Pertama, kamu melihat lafadznya. Lafadz itu kalimat apa? Sebab apa? Murab apa mabni? Sebab apa? Mabninya apa? Sigotnya apa? Binanya apa? Madinya bagaimana, kiasnya bagaimana, kias istilahi lugawinya bagaimana, kemudian iklalnya bagaimana, kemudian maknanya apa. Kita sodorkan sebuah contoh satu ya. Fi'il kan ada 2, ada mabni, ada murab. Fi'il yang mabni ada berapa? 2. Apa? Madi amar. Fi'il madi ada berapa? 2. Sebutkan. Sohe akhir, mutal akhir. Yang sohe akhir contohkan. Doroba. Yang mutal akhir ada berapa? Sebutkan. Yang wawu contohkan. Goza. Yang ya. Roma. Saya sodorkan goza dulu ya. Goza. Goza kalimat fi'il madi. Sebab atau tak tanis sakinah. Mabni pak murab. Mabni. Sebab mabni apa? Mabni fatkah mukot daru. Mabni apa? Fatkah mukot daru. Sebab tidak bertemu dengan wawu jamak dan domain rofa mutaharrik. Sigot mustaq fi'il madi. Bina nakis wawi. Madinya uza yazu wasban wa mazan. Itu goza yaju itu. Goza azruhu elal. Goza azruhu goza ba ala wasmi kita arruqiya wan kita bima qabla asara goza. Untuk menjelajah kalimat fi'il ini, pertama kali kamu harus bisa menunjuk ini kalimat apa. Halaman berapa? 1. Kalimat apa, sebab apa, halaman berapa? 1. Jadi ada goza ini kalimat fi'il. Apa fi'il? Ada berapa fi'il? Sebutkan. Ada tanda fi'il madi. Contohkan. Ada tanda fi'il mudhari. Huruf mudhari ada. Hamzah nun ya. Hamzah nun ya ta. Contohkan. Ada tanda fi'il amar. Setelah paham tentang kalimat dan alamatnya, lalu jelajah ini murab apa mabni. Fi'il yang mabni ada 2, sebutkan. Madi amar. Fi'il yang murab ada 1. Apa? Fi'il mudhari. Ini dibahas di dalam halaman kedua. Lalu jelajah fi'il madi mabni
fatkah dengan syarat tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa mutaharrik. Apabila ada fi'il madhi bertemu dengan wawu jamak maka mabni. Apabila ada fi'il madhi bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik maka mabni. Dhamir rafa mutaharrik ada. Sebutkan itu makutu nah. Contohkan rob tadorob tuma dorob tuma. Setelah selesai menjelajah ini, kamu dituntut untuk mengetahui itu mabni apa. Fi'il madhi mabninya ada. Sebutkan. Fatkah, dhammah, sukun. Fi'il madhi mabni fatkah apabila? Fi'il madhi mabni fatkah apabila? Fi'il madhi mabni dhammah apabila? Fi'il madhi mabni sukun apabila? Selesai. Fi'il mudhari mabni dengan syarat bila bertemu dengan nun taukid dan nun jamak inas. Mabninya fi'il amar, fi'il mudhari ada berapa? Sebutkan. Fatkah sukun. Fi'il mudhari mabni fatkah apabila? Nun taukid ada. Sebutkan. Fi'il mudhari mabni sukun apabila? Contohkan. Yadribna, tadribna. Sekarang fi'il amar. Ada berapa mabninya fi'il amar? Sebutkan. Fi'il amar mabni fatkah apa? Sukun apabila? Fi'il amar mabni fatkah apabila? Fi'il amar mabni hadfun nun apabila? Fi'il amar mabni hadfu harfil ilat apabila? Gampang. Setelah selesai memahami itu, lalu pahami tentang sigot. Halaman berapa? 23 buka. Pinter ya juga kesuwen Kang. Pinter mondok 10 tahun ra dulur-dulur. Mondok setahun 2 tahun baca kitab ra pecus. Itu yang asli tuh, guru-guru sampean gak tenanan. Setoran kitabnya gak tenanan. Sorogan sama kiainya gak tenanan. Silakan buka halaman 23. Pada halaman 23 ini membahas tentang amil. Apa amil? Amil ada. Sebutkan. Apa lagi? Apa manawi? Amil lafzi ada. Sebutkan. Fi'il ada. Sebutkan. Sifat fi'il ada. Sebutkan. Amil yang berupa huruf ada. Sebutkan. Amil manawi ada. Sebutkan. Amil manawi tidak terletak pada. Amil manawi tajalul terletak pada. Apa sigot? Ada berapa macam sigot? Sebutkan. Apa jamid? Apa mustaq? Jamid ada. Sebutkan. Yang dia contohkan. Yang makna namanya. Contohkan. Mustaq ada. Sebutkan. Sigot itu bentuk kata. Semisal ya ada lafaz goza. Goza ini namanya sigot. Goza kalimah fi'il madhi. Sebab atau tak tanik sakinah. Mabni pamurab. Mabni. Sebab mabni apa? Fatkah mukot. Fatkah mukot daro. Fatkah mukot daro. Sebab sigot apa? Mustaq fi'il madhi. Ada berapa mustaq? Sebutkan. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, masdar, mim. Setelah memahami sigot, lalu panjenengan memahami tentang bina. Halaman berapa? 10. Halaman berapa? 10. Coba buka halaman 10. Gus. Terus buka halaman 10. Halaman 10 bahas tentang bina. Apa bina? Ada berapa macam bina? Terkumpul pada bed.
Abu tapi kunati sun mamujun ajwabu. Sebutkan. Bina Sofi ada? Sebutkan. Bina Mudu apa ada? Sebutkan. Mamus ada? Sebutkan. Misal ada? Sebutkan. Ajwab ada? Sebutkan. Nakis ada? Sebutkan. Lafif ada? Sebutkan. Gampang. Bina Sofi Sulasi contohkan. Nurul Bakia sisi lagi. Kias lugawi. Setelah itu kita kuat tuntas tentang ilal. Udah punya ilal? Sudah punya? Di sana ada yang perlu dielal. Seperti bina mudu'af. Mudu'af seperti contoh madda. Madda azluhu elal. Tuma ujimati jalukula kitabiyati mujana sati fasara madda. Harus hafal kan? Ngaku-ngaku ngalim, namun sorok lugot, nggak pecos. Bahaya. Jangan hanya sekedar bisa pidato, jangan hanya sekedar bisa dalil. Kadang-kadang dalil yang kau sampaikan tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, man qala fil Quran bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara akan Quran dengan otak mereka sendiri atau dengan tanpa sebuah kepengetahuan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka nerakalah yang paling tepat untuk mereka. Jangan sekali-kali ngobrol dalil, jangan sekali-kali sedikit-sedikit dakwah. Sementara Anda nggak paham nahwu sharaf lugat. Bukankah kunci daripada semua ilmu itu adalah nahwu sharaf lugat? Ulama-ulama terdahulu mengatakan miftahul ulum an-nahwu was-sarfu wal-lugat. Kunci membuka ilmu itu adalah nahwu sharaf lugat. Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, semua kitab-kitab karya tulis ulama salafus shalih berbahasa Arab. Bagaimana mungkin kita akan mampu memahami Al-Quran? Apa hanya sekedar memahami tarjamahnya? Apa hanya sekedar kita memahami artikel-artikel di Google? Apa hanya sekedar kita memahami melihat YouTube para kiai-kiai itu? Belum tentu mereka itu benar. Cara paling tepat untuk meletakkan sebuah pemahaman yang baik adalah pahami nahwu sharaf lugat ini. Sesungguhnya engkau semua, walaupun umur Anda sudah 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, Anda memahami nahwu sharaf lugat, itu bagian daripada jihad fi sabilillah. Engkau mempelajari ilmu-ilmu Allah, engkau mempelajari nahwu yang begitu rumit, engkau mempelajari sharaf, mengkias ini kias itu, ruwet, mumet. Sesungguhnya engkau sedang jihad fi sabilillah. Barang siapa di antara kamu semua belajar nahwu sharaf lugat, di pertengahan belajar engkau wafat, sesungguhnya engkau mati syahid fil akhirah. Tidak akan mendapatkan fitnah di alam kuburnya, tidak akan mendapatkan pertanyaan mungkar nakirnya. Kemarin ada orang umurnya sudah 60 tahun ke atas belajar sama saya nahwu sharaf lugat lewat media sosial. Seringkali mereka Zoom virtual tanya-tanya tentang nahwu sharaf lugat, tapi apa yang terjadi? Allah memanggilnya. Detik-detik sakaratil maut, namaku selalu disebut Ustadz Muharrar gitu loh. Memanggil-manggil nama saya. Memanggil-manggil nama saya. Alhamdulillah, barokah al-arba'in, barokah dia mempelajari nahwu sharaf lugat.
mati dalam keadaan membaca la ilaha illallah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, ditanggung sama Rasulullah masuk surga. Miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga la ilaha illallah. Pengen membuka kunci surga, caranya la ilaha illallah. Pengen membuka semua ilmu, caranya pahami nahwu, sorof, lugat. Ada kitab kecil, pembahasannya detail, bisa dipahami anak kecil nyampe orang dewasa. Namanya Al-Arba'in fin nahwi was sarfi wal lugat. Bahasanya tidak sulit, bahasanya pakai bahasa Indonesia. Pengen yang tulisan Arab ada, pengen yang tulisan Latin ada enggak? Sudah tak kirim. Ada enggak? Yang enggak punya Arba'in tulisan Latin silakan cat ke WA saya 081228032825. Insya Allah akan saya kirimi Arba'in fi nahwi was sarfi wal lugat. Akan saya kirimi Al-Arba'in fi nahwi wa sarfi wal lugat tulisan Latin. Jadi nulis kalimat tulisan KALIMAH gitu loh. Rofa ROVA. Rofa nasob. Tulisan Latin semua, ada semua ini. Bahkan cara membacanya ada semua. Video-videonya ada semua. Keterangan-keterangannya ada semua. Wenake bual ngaji wenake bual. Mempelajari Arba'in saya lama itu mergorat nanan. Selesai sudah bahas tentang kalimat fi'il. Kemudian kita bahas tentang kalimat isim. Apa isim?